Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Rian dari Ansyah, NIM 2119260, mahasiswa PAI dari mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis TSMA kelas F. Di sini saya akan menayangkan video edukatif, video pembelajaran tentang pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11 MA dengan materi pembelajaran yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa pokok atau pembahasan yang akan kita laksanakan. Yang pertama tentang mari mengamati, di mana di sini kita akan mengamati beberapa gambar, kemudian kita akan simpulkan makna dari gambar tersebut. Kemudian mari memahami Al-Quran dan Hadis, di mana nanti kita akan coba memahami ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang materi patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian pemaknaan atau mengambil hikmah daripada yang kita pelajari pada hari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kepada pokok pembahasan materi yang pertama, yaitu mari mengamati. Nah, pada pembahasan yang pertama ini saya sajikan ada gambar ya, gambar seorang anak yang sedang membasuh kaki orang tuanya ya. Nah, di sini merupakan bentuk bakti seorang anak ya, menghormati orang tuanya, khususnya ibunya. Karena bahwasanya dalam surat tadi disebutkan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya telapak kakinya saja kita hormati dan kita agungkan, apalagi hatinya, apalagi fisiknya, apalagi segala-galanya yang berkaitan dengan orang tua kita. Nah, seperti itu cara kita memaknainya. Kemudian gambar yang kedua, seorang anak yang menyuapi ayahnya ya, yang sedang sakit di sini. Nah, ini merupakan bentuk bakti juga ya. Nah, karena dulu waktu kecil kebalikannya ya, anaknya yang disuapi oleh ayahnya atau ibunya, kemudian ketika renta balas budi istilahnya. Walaupun balas kita sebagai seorang anak tidak akan pernah memenuhi ya, tidak akan pernah memenuhi jasa seorang orang tua yang begitu banyak ya pada anaknya, seperti itu. Nah, kemudian gambar yang ketiga, nah di sini ada seorang anak yang menziarahi ya makam orang tuanya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bakti kepada orang tua itu dari ada maupun sudah tidak ada, karena doa kita sebagai anak akan selalu sampai kepada orang tua kita, karena doa anak yang soleh itu insya Allah ya sampai kepada orang tua. Makanya ketika nanti kita menjadi orang tua, senantiasa menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh, supaya doa-doa anak-anak kita bisa sampai kepada orang tua ketika nanti meninggal, seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua, mari memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini kita akan coba ya melihat beberapa ayat Al-Quran. Nah, di sini ada Quran surat Al-Isra ya, surat yang pertama ayat 23 sampai 24. Mari kita coba baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah, artinya apa? Nah, dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini menerangkan bahwasanya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada
ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di sini ada perkataan ah ya. Nah, perkataan ah ini sebagai bentuk sederhana ya, perkataan ah saja tidak boleh, apalagi membentaknya, apalagi mengasarinya, apalagi berkata-kata yang tidak baik. Nah, ini sebagai bentuk pengkiasan ya, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang anak jangan sampai ya berkata ah saja tidak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Kemudian dalam ayat 24-nya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, ini sebagai bentuk doa ya, untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua kita. Nah, di sini tentu kita perlu sadari ya, dalam surat Al-Isra ini Allah telah jelas menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua itu siapa saja sih? Apakah hanya yang melahirkan kita? Apakah hanya yang membesarkan kita? Tidak. Jadi orang tua di sini juga guru ya, guru kita, ustadz kita, kiai kita. Ini sebagai bentuk bakti, apalagi guru ya, apalagi guru. Jadi ada beberapa makalah yang menyatakan bahwasanya ketika kamu bingung terhadap suatu permasalahan, dan gurumu itu memberikan pendapat tentangmu, dan orang tua juga memberikan pendapat tentangmu, mana yang harus kamu pilih? Ketika gurumu itu lebih berilmu, lebih bisa membimbingmu kepada yang lebih baik, maka ikutilah gurumu. Namun jangan sampai menolak apa yang diperintahkan orang tuamu, seperti itu ya. Nah, karena derajat guru juga sangat penting ya, karena yang membimbing kita, yang memberikan ilmu kepada kita supaya kita bisa menjadi insan yang baik, yang bisa senantiasa berbakti kepada orang tua, juga karena berkat ilmu dari guru kita. Makanya perlu kita juga berbakti kepada guru dan juga kepada orang tua kita, seperti itu. Kemudian dalam surat Luqman ayat 13 sampai 17 ya, di sini juga menerangkan tentang teladan kisah tentang orang tua, yaitu tentang Luqman dan anak-anaknya, khususnya pada surat Luqman ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul Azim. Nah, di sini dijelaskan ya tentang kisah Luqman Al-Hakim, tentang
cara beliau mendidik anak-anaknya. Pada ayat yang 13 di situ beliau Allah ya menjelaskan bahwasanya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia beri pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau bersekutukan Allah, la tusyrik billah, sesungguhnya bersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian ayat selanjutnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembali. Kemudian ayat selanjutnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku Allah ya maksudnya tempat kembali, dan maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya Luqman berkata, wahai anakku, ya bunayya, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan serulah manusia berbuat ma'ruf, dan cegahlah dalam perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di situ menerangkan ya bahwasanya Luqman mengajar kepada anaknya untuk bertauhid atau mengisahkan Allah, atau jangan sekali-kali berbuat syirik ya, atau mensekutukan Allah. Itu poin yang pertama. Jadi pelajaran tentang ketakwaan, tauhid, akidah itu menjadi pelajaran yang penting yang diajarkan pertama-tama kepada seorang anak. Kemudian di sini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini dikisahkan tentang proses kehamilan ya, dengan ibu yang hamil kemudian menyapih dalam usia 2 tahun. Nah, di sini kita harus senantiasa berbakti karena perjuangannya ya, perjuangan seorang ibu dalam mengandung kita sebagai seorang anak. Kemudian ketika orang tua itu menyuruh kita kepada hal-hal yang buruk atau yang jauh daripada ajaran Allah, maka tolak, tapi jangan sampai menyakiti hatinya. Tetaplah bergaul dengan baik, tetaplah berbakti dengan baik, tapi jangan sampai kita menyakitinya walaupun kita tidak mengikutinya, seperti itu. Kemudian di sini Luqman menerangkan bahwasanya ketika perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan dimanapun, insya Allah akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah. Kemudian di sini Luqman menyerukan bahwa kita harus senantiasa sholat dan menyuruh kita untuk senantiasa berbuat ma'ruf ya, berbuat kebaikan, dan mencegah kita dalam keburukan, dan senantiasa bersabar ketika terjadi ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita hidupnya pasti akan Allah uji, seperti itu. Nah, kemudian pada hadis ya, di sini ada 2 hadis. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu berkata, nah di sini juga ada hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini ya. Nah, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian dia menjawab, ya, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Nah, jadi ketika kita tidak berjihad, tapi kita di sisi lain ada orang tua di rumah yang perlu kita urus, maka lebih baik kita berjihad kepada orang tua kita dulu, karena selagi masih ada kita harus senantiasa berjuang, karena di situ terdapat pahala yang lebih besar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dari hadis Abu Hurairah ya, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh terhina. Dari sini Rasulullah berkata sebanyak 3 kali ya. Yang di sini bermaksud sebagai taukid atau penguatan.
Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina. Beliau mengulanginya lagi ya, seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia menjumpai orang tuanya di rumah sudah renta, tapi dia tidak mengurusinya dan bahkan meninggalkannya, bahkan menyakitinya, tapi itu sungguh suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi dia. Harusnya ketika itu dia harus memanfaatkannya sebagai sarana untuk meraih surga, seperti itu. Jadi ketika orang tua di rumah sudah renta, maka kita harus berbuat baik kepada mereka sebaik mungkin supaya kita mendapatkan surga, seperti itu, karena ganjarannya yang telah Allah janjikan. Ya, daripada pembahasan kita kedua ayat Al-Quran dan kedua hadis tersebut, senantiasa kita sebagai seorang anak atau kita sebagai calon orang tua harus senantiasa berbakti. Pertama, sebagai kita seorang anak, walaupun selagi orang tua kita masih hidup, kita berbakti sebaik mungkin, jangan sampai menyakiti hatinya. Kemudian ketika sudah meninggal, maka kita harus senantiasa mendoakannya, seperti itu. Kemudian sebagai seorang calon orang tua, kita senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita nanti untuk menjadi insan yang bertakwa, memiliki tauhid yang kuat, kemudian mengajarkan tentang ibadah, mengajarkan tentang perbuatan yang baik, dan menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pada video pelajaran kali ini. Untuk bisa kita pahami bersama, mohon maaf apabila dalam menyampaikannya masih banyak kekurangan dan kesalahan, tutur kata yang kurang tertata. Nah, dari saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya, semoga dapat bermanfaat. Wa minkum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.